Shalom, shalom dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Mari kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-42. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42 ya. Saya akan membacakannya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, adalah satu firman Tuhan yang luar biasa, satu kesaksian di dalam kehidupan seorang yang bernama Dorkas, atau juga bisa disebut Tabita. Ya, latar belakang cerita ini adalah terjadi di masa-masa rasul-rasul Tuhan mulai bergerak karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Karena ada pencurahan Roh Kudus, lalu mulai banyak sekali memuridkan banyak jiwa, dan termasuk di salah satu tempat yang namanya Yope ini tinggallah seorang, ya di sini di dalam cerita ini, yang bernama Dorkas atau juga Tabita. Ya. Kalau kita melihat ya cerita ini adalah kesaksian hidup seorang Dorkas yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita memulai dengan melihat dulu. Ya, saya tertarik dengan nama Dorkas atau Tabita ini. Namanya sangat memberkati ternyata setelah saya lihat artinya. Yaitu Dorkas atau Tabita ini memiliki arti nama jelas terlihat. Arti namanya yaitu jelas terlihat. Dari namanya jelas terlihat, ya, kita bisa mengambil arti hidupnya dipenuhi dengan terang, maka semua terlihat. Ya, ketika kita melihat ya benda yang tidak disinari terang, maka benda itu tidak bisa terlihat. Ya, waktu kita dulu belajar fisika ya di sekolah, ya, benda yang tidak terkena sinar, terkena pantulan sinar, dia tidak bisa terlihat oleh mata. Maka kalau nama dari Dorkas ini adalah jelas terlihat, berarti kehidupannya ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan terang Tuhan, ya. Kehidupan yang hidupnya itu bisa memancarkan, terlihat, dilihat orang.
kalau dia itu adalah anak Tuhan, orang yang sangat baik ya. Lalu juga arti nama ini juga bisa dilihat bahwa orang yang memiliki arti nama Tabita ini mempunyai pemikiran dan minat yang berhubungan dengan spiritual dan rohani. Jadi kalau kita lihat betapa baiknya Dorcas ini kehidupannya, itu sungguh wajar karena ternyata arti nama Dorcas sendiri ini memiliki hubungan ya, bahwa orang ini memiliki keinginan atau minat-minat yang berhubungan dengan spiritual dan rohani. Jadi orang ini sangat rindu kepada Tuhan, cinta Tuhan, rindu mengalami hal-hal tentang Tuhan, rindu mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan hal rohani, hal yang membangun roh. Wah, ini berarti sesuatu yang luar biasa, orang yang sangat luar biasa. Dari namanya aja kita sudah mendapat berkatnya, bahwa nama ini adalah nama yang seorang yang bisa menjadi terang ya, orang yang sungguh-sungguh sangat baik dalam kerohaniannya. Dia bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Lalu kita akan melihat apa yang sebenarnya dilakukan Dorcas sehingga kita bisa menyebutnya dia adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Ya, yang pertama adalah Dorcas ini adalah orang yang melakukan pelayanan kasih. Dorcas seorang anak Tuhan yang terkenal baik. Kalau kita lihat di situ ayat 36, di situ dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, kita tidak tahu ya perbuatan baik apa yang sudah dilakukan, tetapi di sini dikatakan banyak sekali, berarti sudah tidak terhitung. Artinya orang ini memang suka berbuat baik, terkenal berbuat baik, memberi sedekah. Kalau berbuat baik itu bisa diartikan ke semua orang, entah itu orang kaya, orang miskin. Dan di sini terkhusus memberi sedekah, berarti dia memberikan kepada orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan ya, secara finansial, secara ekonomi, yang memiliki kebutuhan. Dia juga orang yang memberi sedekah, menolong orang yang tidak mampu. Bahkan kalau kita lihat lagi di bawahnya, di situ ada satu ya contoh dia memberi kasih itu dengan apa? Suka memberi baju. Di situ dikatakan tadi janda-janda itu ketika melihat Petrus sudah ada di situ, mereka seperti ya kayak kalau orang Jawa wadul ya. Nah, ini baju yang dibikinkan oleh Dorcas. Artinya baju-baju itu diberikan oleh Dorcas kepada janda-janda itu. Nah, dikatakan di situ Dorcas membuat baju. Berarti di sini adalah Dorcas ini seorang yang kreatif, seorang yang memanfaatkan kemampuan yang dia miliki untuk bisa menjadi berkat. Ya. Kita bisa memberi sesuatu yang baik kepada orang, yang memberkati orang, tidak selalu berupa harta, tetapi juga kita bisa memberi dengan kecakapan yang kita miliki, seperti apa yang dilakukan Dorcas. Di sini Dorcas ya, kita tidak tahu ya Dorcas ini profesinya apa. Ya, mungkin ada yang mengartikan oh dia berarti penjahit, belum tentu. Tetapi ternyata dia bisa membuat baju. Dia bisa membuat baju buat janda-janda. Dia berarti orang yang memanfaatkan kemampuan yang ada di dalam dirinya, talenta yang ada di dalam dirinya
untuk bisa menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua dibekali Tuhan dengan talenta-talenta ya. Kalau dalam perumpamaan pemberian talenta itu ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Tapi tidak ada dari hamba itu yang sama sekali tidak diberi. Berarti artinya dalam kehidupan kita itu juga semua pasti mempunyai yang namanya talenta ya ataupun bakat, kemampuan yang Tuhan percayakan. Pasti minimal ada satu. Karena Tuhan tidak mungkin menyuruh kita mengerjakan sesuatu tanpa memberi modal. Modal yang diberi Tuhan yaitu talenta yang kita miliki. Ya, mari kita coba renungkan apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Talenta itu berupa apa? Mungkin ada yang dipercayakan cuma satu, Mas, aku bisanya cuman berdoa. Bu, saya bisanya cuman memasak. Pak, saya bisanya cuman misalnya bersih-bersih. Atau Bu, saya sukanya memberi. Ya, kita tidak tahu ya. Tetapi itu bisa terlihat sebenarnya juga dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ya, ada orang yang pintar dengan bidang mengajar, ada orang pintar di bidang teknik, ada orang pintar di bidang kesehatan dan lain-lain, ada di bidang perdagangan. Ya, sekalipun berdagangnya saya cuma punya warung kecil, ya, tetapi itu juga bakat yang diberi Tuhan. Ya, mari kita renungkan apa yang kita miliki hari ini. Ya, entah itu kemampuan-kemampuan yang besar ataupun juga sepertinya terlihat kecil, ya. Tetapi semua itu bisa kita gunakan untuk kita memberi yang namanya pelayanan kasih, seperti apa yang dilakukan oleh Dorcas. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi di antara kita tidak ada lagi alasan untuk wah saya tidak punya sesuatu untuk diberikan orang lain. Wah, saya tidak tahu menjadi terang itu saya bagian apa nih harus saya berikan kepada orang lain. Maka mari kita berpikir sederhana, yaitu dengan apa yang sangat bisa kita lakukan. Mungkin itu hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Tidak masalah, hal kecil bisa dibuat Tuhan jadi besar. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Akan ada hal-hal yang sepertinya kecil, tetapi Tuhan akan bisa ubah itu jadi sesuatu yang sangat besar, ya. Mari kita jangan enggan untuk berbuat baik. Mari kita menguasai bidang-bidang pekerjaan yang dipercayakan Tuhan sehingga kita memiliki hidup lebih bermanfaat, ya. Bila tadi dikatakan banyak sekali Dorcas ini berbuat baik, ya, artinya dia juga adalah orang yang tidak jemu berbuat baik, ya. Kalau orang sering melakukannya itu menjadi habit, orang itu tidak jemu berbuat baik, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan jangan kita jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalau dalam terjemahan lain juga dikatakan pada musimnya akan tiba kita pasti akan menuai. Jadi segala sesuatu kebaikan yang kita kerjakan itu ada musimnya. Seperti orang menanam padi, itu pasti ada musim yang namanya menuai. Mari kita terus mengerjakan seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Galatia ini, jangan kita jemu berbuat baik, jangan kita jemu berbuat baik. Seperti Dorcas juga dia tidak jemu berbuat baik, sehingga di situ dikatakan dia banyak berbuat baik, ya. Perbuatan baik kita akan menyertai kita sampai ya Tuhan memanggil kita. Kita akan didapati orang-orang yang
yang baik, memiliki sejarah kehidupan yang baik. Jika kita melakukan itu, maka kita akan jadi orang-orang yang bahagia, akan menuai sesuatu yang berharga. Mungkin tidak di dunia ini, mungkin tidak di keadaan sekarang, tetapi kita percaya apa yang kita kerjakan itu dicatat oleh Tuhan, dan Tuhan melihat hal itu, maka kita juga akan mendapat penghargaan yang dari Tuhan di kekekalan nanti. Tuhan akan menghitung semua itu. Ya. Lalu kita akan melihat ya, dampak apa dari pelayanan yang dilakukan Dorcas ya. Kalau kita lihat sebenarnya kita tidak mendapati di sini Dorcas ini orang penatua atau tua-tua di situ, tidak tertulis di situ. Tetapi mungkin Dorcas ini juga jemaat biasa, tetapi dia adalah jemaat yang sangat aktif ya. Nah, apa yang dilakukan Dorcas ini ternyata juga memberi dampak. Apa dampak yang terjadi ya, yaitu adalah Dorcas telah membuat orang menjadi memiliki pengharapan ya, atau bisa dikatakan apa yang dilakukan Dorcas ini adalah sinar pengharapan bagi orang-orang yang lemah ya, orang yang kehidupannya susah atau bisa dikatakan gelap. Nah, di situ kalau kita lihat banyak ya, di situ terdapat ada janda-janda, bahkan di situ janda-janda menangisi ya ketika Dorcas itu meninggal. Mereka menangisi, janda-janda itu merasa kehilangan ya. Nah, Dorcas ini memberi sinar harapan kepada para janda ya. Kalau kita bisa seringkali lihat ya dalam Alkitab ini, Tuhan katakan perhatikanlah janda-janda. Artinya apa? Ya, seorang janda tentu saja memiliki kehidupan yang lebih berat daripada orang yang masih memiliki suami ya. Karena apa? Mereka tidak memiliki tulang punggung keluarga untuk mencukupi kehidupan mereka dan anak-anaknya kalau mereka memiliki anak ya. Kalau orang normal yang masih memiliki suami tentu saja akan cukup ya kehidupannya karena suaminya bekerja. Tapi kalau janda, mereka harus bekerja sendiri. Nah, disinilah seringkali dalam kehidupan ini menjadi berat. Mereka harus bekerja, berjuang dengan keadaan yang sulit. Tetapi puji Tuhan, di sini Dorcas hadir memberi harapan dan kasih. Ya, orang yang kehilangan harapan itu bisa terhilang. Kalau kita melihat ya, banyak anak-anak Tuhan yang tidak terus melekat kepada Tuhan, mereka yang kecewa, kehilangan pengharapan karena kehidupannya begitu sulit ya. Mereka bisa terhilang, mereka bisa ya meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang putus asa juga bisa kehilangan yang namanya iman. Putus asa bisa karena keadaan, karena tragedi terjadi sesuatu, bisa kehilangan yang namanya iman. Dorcas hadir merawat orang-orang ini, memberi pengharapan dan iman kepada mereka dengan perbuatan kasihnya ya. Kalau kita membaca ya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 dan 13, saya akan membacakannya. Karena sekarang kita melihat di dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, orang bisa kehilangan harapan, orang bisa kehilangan iman karena keadaan yang sulit. Tetapi puji Tuhan, di sini yang luar biasa, Dorcas datang membawa kasih kepada orang-orang itu.
Jadi sudah lengkap di sini dikatakan bahwa yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih mempunyai kekuatan, mempunyai power untuk mengangkat kembali iman yang lumpuh, untuk mengangkat kembali pengharapan yang pudar. Jadi kasih sungguh luar biasa. Bahkan Tuhan kita disebut Tuhan adalah kasih, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, ini satu kekuatan yang besar yang sedang dikerjakan oleh Dorcas untuk menarik orang-orang agar tetap di dalam Tuhan, di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ya, mungkin kalau orang-orang seperti janda-janda ini dibiarkan, bisa kehidupan mereka dengan iman yang semakin merosot atau pengharapan yang semakin pudar, mereka bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini Dorcas seorang yang mengambil bagian untuk mengasihi mereka. Kalau kita lihat di situ bahkan ada satu ikatan batin, ya, ikatan kasih. Ketika Dorcas meninggal, wah, mereka semua janda-janda itu tidak tahan. Mereka sungguh sangat-sangat kehilangan. Mereka menangisi. Orang yang berbuat kasih itu pasti akan ditangisi atau akan kehilangan mereka itu sangat menyedihkan, ya, sangat berdampak, ya. Tetapi puji Tuhan, kalau kita nanti akan melihat kisah selanjutnya, kita akan melihat ada kuasa Tuhan yang semakin sempurna dinyatakan di sini, ya. Kasih bisa menarik iman dan pengharapan itu semakin kuat, ya, karena sumber kasih itu ya Tuhan sendiri. Dan ini terpancar di dalam kehidupan Dorcas. Nah, sehingga kehidupan Dorcas ini kehidupan yang sangat-sangat menjadi berkat, ya. Lalu selanjutnya kalau kita merumuskan atau melihat di sini, ya, pelayanan Dorcas ini adalah pelayanan yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa pelayanan ini dikehendaki Tuhan, ya? Pelayanan Dorcas ini pelayanan yang tepat sasaran. Pelayanan yang sungguh tepat sasaran seperti yang diinginkan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Matius 25 ayat 33. Ya, kalau kita lihat di situ perikopnya adalah penghakiman terakhir. Ini di mana Tuhan memisahkan antara domba-dombanya dan kambing, ya. Saya akan membacakannya ayat 33 sampai ayat 40. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ya, puji Tuhan. Kita adalah domba-dombanya Tuhan.
Jadi semestinya kelakuan kita atau perbuatan kita adalah mencerminkan kelakuan domba. Di situ tadi kita baca Tuhan sedang menyeleksi yang mana domba, yang mana kambing. Ya, kelakuan domba di situ dikatakan penuh kasih. Ya, kalau kita lihat semuanya tadi, apa yang dilakukan kawanan domba itu adalah kasih ya. Memberi makan, memberi tumpangan, memberi pakaian, menjenguk orang sakit, menjenguk orang di dalam penjara. Semua itu dilakukannya berdasar kasih. Jadi apa yang dilakukan Dorcas ini adalah sesuatu yang benar-benar dikehendaki Tuhan, yaitu menjadi domba yang benar-benar kelakuannya adalah domba. Sebab kambing itu juga mirip domba, tetapi tidak domba. Ya, saya pernah memiliki kambing ya. Kambing itu berbeda dengan domba kelakuannya ya. Kalau domba itu nurut ya, kita giring gitu nurut ya. Kalau kambing yang putih itu yang mirip domba itu, ya itu mungkin di sini ada, tapi itu sebenarnya bukan domba tapi kambing, tapi itu kelakuannya mirip domba. Nah, tapi saya juga punya kambing yang coklat itu. Wah, itu kelakuannya berbeda sekali. Kalau yang putih itu manut ya, digembalakan, ditaruh di rumput itu udah makan. Tapi kalau yang coklat itu ditaruh di situ, wah dia akan bedal-bedal, bahasa Inggrisnya. Bedal-bedal ya. Terus juga teriak-teriak, dan teriak-teriak itu bikin bising. Tapi kalau domba itu nurut saja. Jadi memang berbeda ya. Mari kita jadi domba-domba Allah yang melakukan memang kelakuan kita, perbuatan kita seperti domba itu. Ya, kalau ada hal yang kita lakukan belum sesuai, mari kita dengan firman Tuhan ini diingatkan kembali, mari kita kembali melakukan hal-hal yang sesuai dengan perbuatan domba-domba, sesuai dengan kelakuan domba-domba, yaitu melakukan hal-hal dengan penuh kasih ya. Ya, puji Tuhan, ini luar biasa sekali ya. Lalu kita juga mendapati ya, untuk bisa menjadi terang, ternyata kehidupan Dorcas ini tidak mudah. Dia juga mengalami tantangan. Bahkan di sini dalam kisah ini dikisahkan ya, Dorcas ini sakit dan mati ya. Kalau kita lihat ya, dia sudah baik, perbuatannya baik, tetapi karena sakit dia juga bisa meninggal. Artinya ya, kalau kita analogikan ya seperti lampu, Dorcas ini sedang yang namanya mati atau meredup ya, mati. Tetapi puji Tuhan, Tuhan justru memakai satu kejadian ini jadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa di sini kita bisa lihat ya. Kalau kehidupan Dorcas ini saya bisa menyimpulkan seperti apa yang dikatakan dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21, dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini perkataan Paulus. Tetapi saya juga bisa melihat kehidupan Dorcas juga seperti itu. Artinya hidupnya jadi berkat kesaksian waktu dia hidup, menjadi kesaksian bagi Tuhan Yesus. Tetapi setelah mati ternyata juga menjadi kesaksian, benar-benar menjadi kesaksian. Nah, mari kita lihat di situ dikatakan Petrus berdoa ya bagi Dorcas ini, lalu Dorcas ternyata hidup ya. Dorcas hidup kembali ya. Setelah dia hidup kembali, orang-orang dipanggil datang, wah mereka bersukacita, mereka sangat-sangat bersukacita karena orang yang mereka kasih hidup kembali. Tetapi ada dampak, sekalipun terlihat sepertinya ini sebuah tantangan ya, bahkan tantangan maut yang ada dalam kehidupan Dorcas dan bagi jemaat di situ. Dorcas mati, tetapi kematian ini justru dipakai Tuhan untuk membangkitkannya, untuk jadi berkat, menjadi berkat yang lebih besar. Bagaimana bisa terjadi ya? Kalau kita lihat, nah di situ di ayat-ayat di paling bawah di situ dikatakan ya, ayat 42 ya.
Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan ya. Jadi melalui tantangan yang dihadapi jemaat ini dan secara pribadi di situ Dorcas ya, justru Tuhan menjadikan terang yang dulunya mungkin kita bisa katakan itu kecil menjadi terang yang lebih besar. Terang yang kecil yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu ragu ataupun juga minder. Ternyata terang itu juga bisa dipakai Tuhan untuk menarik terang yang lebih besar. Bagaimana itu terjadi? Nah, di situ dikatakan kalau ya Dorcas itu menjadi berkat di lingkungan kecil ya, di dalam kehidupan jemaat di situ, janda-janda dan orang-orang di situ, jemaat di situ. Tetapi setelah kebangkitannya dari kematian karena didoakan oleh Petrus, nah itu justru kesaksian itu tidak lagi tersebar di lingkup yang kecil, tetapi dikatakan di situ tersebar di seluruh Yope. Wah, itu luar biasa. Jadi terang yang kecil yang kita hasilkan dari kehidupan kita yang baik, yang mengasihi Tuhan, kita tidak perlu ragu ya, kita tidak perlu merasa rendah diri, tetapi mari kita kerjakan terus itu dengan kasih. Kita tidak tahu saatnya Tuhan akan membuat itu menjadi besar, tapi kita tidak perlu memikirkan itu karena itu akan dikerjakan Tuhan sendiri. Nah, di sini Tuhan lihat ya, melalui pelayanan Petrus, kabar kebangkitan dari Dorcas ini justru membuat banyak orang menjadi percaya. Situ dikatakan ya, orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Jadi mari dengan terang-terang kecil yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu ragu. Tuhan bisa memakai itu untuk menjadi alat yang semakin besar yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, puji Tuhan, biarlah cerita dari kisah Dorcas atau Tabita ini bisa menginspirasi kita semua, sehingga kita terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memancarkan terang, yaitu berupa kasih yang bisa kita kerjakan melalui talenta-talenta kita. Dengan kita mengerjakannya tidak menyerah, kita terus mengerjakannya, sehingga Tuhan akan membuat itu berbuah pada waktunya. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan.